Assalamualaikum. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya kepada Heri silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, yang baiknya kita berdoa bersama. Doa belajar dimulai. Penny Karya Utami, Izin. Rizka Febiola, Izin. Hafiza Wahyuni, Hadiro. Hani Santika, Azia Afrina Sari, Hadiro. Ediani, Heri Lorenza, Hadir. Icu Ayu, Hadiro. Iksan Fauzi Anugrah, Izin. ini mana? Sakit. Oh iya. Ina Septiasari, Intan Rista, Intan Triasi, Ikro Aini, Hadiro Bapak. Irsi Adila, Isya Rahma Auliani, Jenny Fitri, Hadiro. Jerry Sundari, Hadir. Jessica Puspitasari, Hadir. Jesilia Puspa Anggreni. Hadir. Oke, terima kasih sudah menjawab hadir. Nah, Bapak akan menyampaikan sebuah motivasi sebelum kita belajar. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa jadilah seperti sungai yang terus mengalir daripada menjadi sebuah danau yang tenang. Artinya mengapa? Dalam setiap kehidupan ini, kehidupan akan berjalan dibanding sebuah danau yang diam tapi tidak bisa menggapai apa-apa. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui tentang strategi dakwah. Nah, jadi materi utama pada hari ini adalah untuk mengetahui tentang strategi dakwah. Yang kedua, tentang adalah untuk mengetahui tentang cara strategi dakwah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu punya beberapa taktik atau strategi dakwah. Yang pertama itu tentang dakwah secara rahasia. Dakwah rahasia ini adalah dakwah yang secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan menargetkan yang pertama istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah. Apa alasan Rasulullah menjadikan Siti Khadijah sebagai orang pertama yang menerima dakwah secara syiriah atau sembunyi ini? Karena yang pertama, Khadijah ini adalah orang pertama yang terdekat pada Rasulullah. Yang kedua, adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW dan menjadi target ataupun orang yang pertama kali Rasulullah dakwai secara sembunyi-sembunyi. Nah, lalu berselang selama 3 tahun dakwah Rasulullah ini, lalu lanjutlah dengan dakwah secara terang-terangan. Dan di sini mulailah
terjadi pertentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika memulai dakwah di kota Mekah. Nah, di sini mulailah orang kafir Quraisy mulai melakukan pertentangan terhadap Rasulullah, seperti Abu Lahab yang merupakan pakman Rasulullah SAW dan istrinya. Ketika menjalankan dakwah, banyak sekali tantangan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bahkan keluarga sendiri menjadi tantangan bagi Rasulullah untuk menjalankan dakwah, seperti Abu Lahab yang merupakan salah satu pakman dari 3 bersaudara. Yang pertama Abu Thalib, Hamzah, dan Abu Lahab. Ini merupakan satu garis keturunan dari Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi yang 3 bersaudara, yaitu Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Apa metode dakwah selanjutnya? Itu hijrah ke kota Taif. Kenapa hijrah ke kota Taif ini dijadikan sebagai metode dakwah Nabi? Karena ketika Rasulullah hijrah ke Taif, terjadi peristiwa yang bernama meninggalnya 2 orang istimewa. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Abu Thalib. Kenapa disebut dengan peristiwa yang besar? Karena pada tahun hijrahnya Rasulullah SAW itu disebut dengan tahun kesedihan. Nah, ketika saat itu orang-orang kafir terus saja dengan leluasa untuk menyerang umat muslim, mengganggu umat muslim, dan menentang dakwah Rasulullah SAW. Karena dirasa Rasulullah tadi sedih, maka Rasulullah berhijrah ke kota Taif. Nah, dengan ekspektasi Rasulullah ke kota Taif itu akan diterima oleh masyarakat Taif, yaitu Bani Saqif. Namun ketika sesampainya di kota Taif, Rasulullah dilempar oleh batu, dilempar oleh kotoran. Nah, sesampainya di kota Taif, setelah dilempar oleh batu, Rasulullah pun berteduh di sebuah pohon, dan datanglah seorang malaikat. Nah, malaikat itu menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila engkau inginkan saya lempari bukti ini ke kota Taif, maka saya akan kabulkan." Tapi Rasulullah pun menjawab, Ya malaikat, saya tidak mau melakukan itu. Saya yakin suatu hari, suatu saat masyarakat di kota Taif ini akan menjadi orang Islam, dan pada saat itu masyarakat Taif pun menjadi orang-orang muslim 100% dan siap membela Rasulullah. Yang kedua adalah hijrah ke Habasyah. Apa alasan Rasulullah menjadikan hijrah ke Habasyah sebagai metode dakwah? Nah, karena apa? Ketika Rasulullah hijrah ke Habasyah, terjadilah pertentangan politik sesama umat muslim dan orang kafir Quraisy. Nah, pertentangan politik ini membuat Rasulullah tidak tahan dan memilih untuk hijrah ke Habasyah selama 3 bulan. Dan di sanalah Rasulullah bersikir dan memohon kepada Allah untuk mengurangi ataupun menghentikan siksaan dari orang kafir Quraisy. Nah, tetapi terdapat kabar ketika Rasulullah datang ke Habasyah, beliau yakin ketika datang ke Habasyah ini akan diterima. Namun lebih dulu utusan orang kafir datang ke sana untuk memberikan sepucuk surat kepada Raja Habasyah untuk menolak kedatangan Rasulullah. Tapi Raja Habasyah ini yakin bahwa ketika Rasulullah ini datang akan diterima. Nah, namun tapi diterima dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini terjadi ketika Rasulullah telah kembali ke Mekah.
Nah, terjadi Abu Bakar terjadi setelah 12 tahun kenabian Nabi. Nah, perjanjian ini dibaikkan ketika Rasulullah kembali ke kota Mekah dan dibaiat di Bukit Aqabah. Isi yang pertama adalah menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Apabila terjadi pertentangan politik, perang besar, maka siap untuk mengorbankan harta dan jiwa. Yang kedua, mereka bersedia menegakkan ajaran Islam yang dianutnya. Jadi mereka bersama-sama melaksanakan tugas Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam dan mendakwai umat. Yang keempat, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh dan menyatakan tidak akan melakukan kecurangan. Ini ditanami oleh Rasulullah sendiri, dan kala itu kejadian Aqabah terjadi ketika ada umat Muslim yang berhaji ke Madinah dari Yasrib atau kota Madinah ke Makkah, dan menerangi perjanjian ini di atas bukit Aqabah. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sepertinya tidak. Kita lanjut ke sesi games. Ya. Bapak telah menyiapkan beberapa sebuah ikatan yang berisi pertanyaan. Nanti dari ini silakan menghentikan dulu. Ketika Bapak menghentikan musik, barang siapa yang di tangannya masih memegang ini, maka wajib menjawab ke depan. Kita mulai. Silakan maju. Pertanyaannya, di mana Rasulullah melakukan dakwah dengan metode tersembunyi dan terang-terangan, yaitu di kota Mekah. Oke, tepuk tangan kepada Esi. Dari Isya. Kasih dia. Ini apa sih? Berapa lama Rasulullah berhijrah dan menetap di Habasyah? Apa jawabannya? 3 bulan lamanya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Dari pakai dia. Kita mulai. Metode dakwah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah Apa ya, Bani? metode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, tepuk. Oke, itulah game yang pertama. Kita lanjut ke game yang kedua.
Game yang kedua ini secara berkelompok. Oke. Perhitung hari-hari. Satu. Satu. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Tiga. Satu. Berapa? Tiga. Kelompok bos ya, Bos? Silakan berkumpul ke kelompoknya tadi. Sudah dapat semuanya soalnya. Silakan menjawab soal. Siapa cepat dia pemenangnya. Oke, ulang. Yang boleh menunjukkan ke meja. Yang boleh menunjukkan ke meja. Gun, aku gerakannya. Delapan, tujuh, Oke, terima kasih sudah melaksanakan games hari ini. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kau maju gitu soalnya. Woi, bau langsung. Dalam modul itu memang tidak memasukkan apa itu penilaian, tapi lebih ke aspek kerjasama. Ya, Pak. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, itulah pemberadaan dari Bapak ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita. Kata-kata rumput yang bergoyang bukan berarti dia tidak tahu, tapi angin yang terbang itulah yang melewati kita. Ya, itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh.